Kalau saya kasih judul singkat adalah Sakitnya di Madu Tapi Berakhir Manis. Kita tahu ceritanya bahwa seorang Elkana punya 2 orang istri, dan posisi Hana adalah posisi yang di madu. Dikatakan bahwa Penina punya anak tetapi Hana tidak, dan dikatakan bahwa Hana sakit hati, nyesek banget. Saya bayangkan bagaimana Penina selalu menghina. Dalam 1 Samuel pasal yang kedua dikatakan, kamu berkata sombong, kamu bicara caci maki, dan Penina selalu berkata sombong. Bahkan saya bisa bayangkan gestur juga menyakitkan. Mungkin Penina melihat dengan segelas mata. Dalam kondisi yang sangat sakit hati tersebut, Hana datang ke rumah Tuhan. Ketika datang ke rumah Tuhan, maka dia berdoa terseduh-seduh, dia menangis, berkomat-kamit. Imam Eli berkata, mengapa kamu mabuk? Dia berkata, aku bukan mabuk, tapi betapa sakit hatinya saya. Nah, kemudian Imam Eli berkata, maka Tuhan akan memberikan apa yang kau minta daripadanya. Kemudian Hana berkata apa? Dia minta belas kasihan Tuhan. Dan setelah dia minta belas kasihan Tuhan, firman Tuhan berkata, dia keluar, dia tidak bermuram lagi. Bahkan dikatakan dia mau makan setelah itu. Nah, sekarang yang kita belajar, belum punya Samuel, belum ada anak di tangannya, tapi kenapa Hana mengambil keputusan untuk dia mau makan dan tidak bermuram lagi wajahnya? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Seharusnya kalau saya mau berkata, apa yang dibutuhkan Hana, yang utama intinya adalah Tuhan itu sendiri, bukan Samuel. Ketika dia bertemu Tuhan, dia mengambil keputusan untuk mengampuni Penina. Apakah yang terjadi? Di situ justru firman Tuhan berkata, Tuhan membuka jalan buat Hana. Ketika Hana bersetubuh dengan suaminya Elkana, Tuhan ingat kepada Hana, dan saat itu Tuhan membuka kandungannya, dan Hana punya seorang anak yang bernama Samuel, dan Samuel inilah yang akhirnya menjadi imam pada masa itu. Bukan itu saja, dikatakan bahwa Hana punya 3 orang anak laki-laki lagi dan 2 orang anak perempuan. Tuhan memberikan bonus. Ini yang perlu kita belajar saat ini. Ketika kita terus memendam rasa sakit hati, itu justru menutup jalan hidup kita. Philip Yancey berkata, ketika seseorang sakit hati dan tidak mau mengampuni, itu sama saja dengan dia membakar jembatan menuju masa depannya. Tapi sebaliknya, ketika kita mengampuni seseorang, Tuhan membukakan tingkap langit. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah, biarlah pembalasan itu bagian Tuhan. Tuhan akan memberikan masa depan